مرحبا أهل النوادي. Sekarang ciri khas ahli sunnah wal jamaah seperti apa? Biasa kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Kalau dari fikih yang namanya ahli sunnah wal jamaah pasti ngikut antara salah satu dari 4 imam tadi. 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Akidahnya ikut Asy'ari dengan Imam Maturidi. Dan biasanya ahli sunnah senang kepada tasawuf. Senang kepada para sufi. Percaya adanya keramat. Percaya adanya aulia. Itu ciri-ciri ahli sunnah itu. Kemudian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu juga cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Islam asasani kata Islam itu punya 2 asas, yaitu hubbu ahli bait, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada sahabat Nabi. Itu ciri khas ahli sunnah. Cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi. Ciri khasnya ahli sunnah adalah memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan pendekatan tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan kepada apapun. Itu ciri ahli sunnah. Allah tersucikan dari penyerupaan terhadap segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ciri ahli sunnah wal jamaah lainnya adalah sangat ta'zim dengan simbol-simbol Islam. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. La yamassu ilal mutahharun. Wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Dalam mazhab ahli sunnah memang ada khilaf, tapi kebanyakan melarang. Lagi kalau kita ngikut mazhab Syafi'i. Jadi itu corak-corak yang harus kita tahu. Aliran ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu punya ciri khas. Itu juga mazhab yang lain punya ciri khas. Kalau Mujassimah ciri khasnya apa? Kalau sebut terkait masalah ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan akidah, menyebut secara vulgar ayat-ayat mutasyabihat. Mukanya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah, matanya Allah. Misalnya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali mukanya Allah tidak binasa. Ya berarti tangan binasa. Sebut di ayat hanya muka. Berarti tangannya binasa, badannya binasa. Nah, Imam Bukhari memaknai mulkahu. Imam Bukhari ahli sunnah wal jamaah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajhahu, yaitu kerajaannya Allah. Ditakwil. Takwil adalah cara yang hukumnya wajib jika orang awam salah paham. Salah paham hingga membawa kepada apa? Kepada mentajsim Allah dan mentasbih Allah. Banyak ayat semacam ini. Dikatakan juga bahwa ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Kursius samawat wal ardh. Ibnu Abbas menafsirkan kursi di situ adalah ilmunya Allah. Kelompok Mujassimah, kursi di situ adalah tempat letakkan kedua kakinya Allah. Kemudian ada hadis yang dipalsukan. Ditulis, Ra'aitu Rabbi, saya melihat Allah di malam saya di Mi'rajkan. Nabi bertemu dengan Allah di peristiwa Mi'raj, semuanya sepakat, tidak ada yang mengingkari. Cuma masalahnya mereka tambahkan lagi. Ketika Nabi kembali ke Makkah, ada yang bertanya, ketemu Allah, wujudnya Allah bagaimana? Ini sudah bohong nih, riwayat.
Lebih bohong lagi jawabannya dari Nabi. Dinisbatkan seakan-akan Nabi yang menjawab. Kata Nabi, Ra'aitu Rabbi fi surati Amrat alaihi kullatun hamra. Saya melihat Allah waktu itu bentuknya seperti pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot. Menggunakan baju warna merah. Allah pakai baju warna merah. Takutnya ikut partai. Ini melecehkan Allah. Dan siapa yang membuat? Ya ini kelompok ini. Nah, kelompok yang membawa ajaran ini, masa kita tidak kasih label. Makanya ulama dulu memberikan label. Ini berbahaya nih kelompok ini nih. Kasih nama deh mereka. Mujassima. Atau nama lain Fasyawiyah. Atau Musyabbihah. Diteliti oleh Ibnu Furak. Ibnu Furak, imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau yang merekam, ya. Ini sekali lagi nih biar tahu. Kitab aslinya Imam Abu Hasan sudah dipalsukan. Al-Ibana an Usuli Diyanah udah gak boleh dipakai lagi. Dipalsukan. Maka Ibnu Furak selaku salah satu ulama yang berguru kepada Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili berguru kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau merekam semua pendapat Imam Abu Hasan yang masih original, masih asli. Dalam kitab yang beliau beri judul Tajrid. Ibnu Furak meneliti dalam kitab Ta'wil Mushkilil Hadis. Ada namanya Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ada namanya Ta'wil Mushkilil Hadis. Kalau Ta'wil Mukhtalifil Hadis itu di dalam ilmu hadis. Hadis-hadis yang seakan kontradiksi dijelaskan kembali oleh ulama. Ternyata tidak ada yang kontradiksi. Semua ucapan Nabi itu gak mungkin kontradiksi. Pemahamannya yang keliru. Orang yang memahaminya yang keliru. Dijelaskan oleh ulama hadis. Diberikan nama ilmu tersebut. Ilmu ta'wil mukhtalafil hadis. Di antara imamnya Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah ada bab tersebut. Nah, Ibnu Furak membahas tentang ta'wil mushkilil hadis. Udah bukan ilmu hadis ini ilmu akidah. Nah, biar tahu nih. Ilmu akidah, bukan ilmu hadis. Tapi bahasanya bahasan hadis. Hadis yang matannya, yang isinya itu bermasalah. Dan kalau hadisnya itu bermasalah isinya, tidak mungkin itu keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Contoh. Jadi bermasalah bisa dua. Isinya bermasalah, itu pemahaman orang itu yang bermasalah. Kalau isinya bermasalah, dipastikan itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh ya, yang isinya bermasalah. Yang isinya bermasalah ada hadis. Tadi saya katakan, melihat Allah pakai baju merah. Saya melihat Allah ketika Mi'raj. Allah pakai baju merah. Allah ganting seperti pemuda yang tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Ini jelas isinya bermasalah. Tidak mungkin dari Nabi Muhammad SAW. Wa ajaran Nabi adalah tanzih. Laisa kamitslihi syai'un. Ini harus dipegang. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Ini contoh isi hadis bermasalah. Maka dipastikan ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, dan sudah diteliti oleh Ibnu Furak, mengatakan hadis ini hadis palsu. Diteliti oleh beliau. Hadis palsu dari kelompok Mujassimah. Yang kedua, hadisnya ini sudah diteliti dari sabdanya Nabi. Sudah diteliti sanadnya. Rasulullah yang bersabda. Tapi pemahaman orang-orang terhadap hadis ini keliru. Akhirnya jatuh kepada pemahaman menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Apa contohnya? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, atas bentuknya Allah. Padahal kalau diterjemahkan sesuai dengan teksnya itu atas bentuknya. Tapi pemahaman orang yang menyimpang ini, mereka tambahkan artinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas bentuknya Allah. Berarti bentuknya Allah itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu ya bentuknya seperti Allah. Allah bentuknya seperti Nabi Adam. Ini hadisnya benar dari Nabi. Tapi memahaminya yang keliru. Ternyata asbabul wurud, kronologis daripada hadis ini namanya asbabul wurud. Itu Nabi sedang berbicara dengan sekelompok sahabat. Kemudian ada seseorang lewat di hadapan Nabi SAW. Nabi kemudian mengatakan, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam, bentuknya seperti dia. Nabi tunjuk ke orang yang lewat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Kata bentuknya itu Nabi isyaratkan kepada orang yang lewat. Sehingga diartikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya, yaitu bentuk orang tersebut. Mirip dia dengan Nabi Adam. Tapi dalam pemahaman yang keliru, mereka gak tahu ada kronologis dari hadis tersebut. Akhirnya domir dia dikembalikan kepada Allah. Sehingga artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya Allah. Nah ini namanya pemahaman yang keliru. Kam min qawlin sahih wa fatwa minal fahmi sakim, kata ulama. Berapa banyak pendapat yang benar, ya hadisnya benar, ayatnya benar, pernyataannya benar, tapi pemahamannya itu yang keliru. Sehingga menjadi rusak maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh firman Allah dan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kaitannya dengan fitratul Islam. InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ani hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mahzuma wa la taj'al minna wa la minna shakiyya wa la mahruma. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.